Masalah efisiensi pendidikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Haikal dan teman-teman saya yaitu Leski dan Reina akan membawa kalian ke topik pembahasan masalah efisiensi pendidikan. Kita akan membahas pengertian, permasalahan, penyebab, solusi, dan contoh permasalahan efisiensi pendidikan. Sebelum membahas lebih jauh tentang masalah efisiensi pendidikan, kita harus tahu dulu konsep dan pengertian dari masalah efisiensi pendidikan itu sendiri. Nah, untuk konsep, jadi pada hakikatnya, masalah efisiensi pendidikan itu mempersoalkan tentang pengelolaan pendidikan, yaitu bagaimana sumber daya yang telah tersedia dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Nah, untuk pengertiannya, jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tercantum bahwa pengertian efisiensi adalah ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, di mana dalam menjalankannya itu kita tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar, tetapi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Beberapa masalah efisiensi pengajaran di Indonesia adalah yang pertama, mahalnya biaya pendidikan. Pendidikan dikatakan semakin mahal ketika meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua, sehingga seakan-akan sekolah diprivatisasikan. Hal ini juga memicu adanya diskriminasi dalam pendidikan itu sendiri, di mana tidak semua kalangan bisa mendapatkannya. Padahal, pendidikan merupakan hak asasi dasar, di mana seharusnya semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali bisa merasakannya. Biaya yang dibutuhkan untuk mengenyam pendidikan di Indonesia semakin mahal seiring tingginya jenjang yang ditempuh. Beberapa faktor yang menjadi penyebab tingginya biaya pendidikan di Indonesia diantaranya: pertama, kurangnya dukungan dan subsidi pemerintah. Tidak ada standarisasi biaya operasional sekolah, anggaran pembiayaan sekolah yang tidak efektif dan efisien, kurangnya kesejahteraan guru, kurangnya demokratisasi dan transparansi pengelolaan sekolah, serta yang terakhir, lemahnya pengawasan dan pengontrolan pungutan biaya sekolah dari pemerintah. Kedua, mutu pengajar. Salah satu masalah dalam dunia pendidikan adalah rendahnya kualitas guru. Banyak guru yang belum profesional dalam menjalankan tugasnya. Meskipun guru bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, namun guru memiliki andil yang sangat besar pada kualitas pendidikan. Beberapa penyebab rendahnya kualitas guru diantaranya adalah ketidaksesuaian ilmu dengan bidang yang diajar, rendahnya kualifikasi yang dimiliki guru, program peningkatan keprofesian berkelanjutan guru masih rendah, dan rekrutmen guru tidak efektif. 3. Sarana fisik pendidikan. Kualitas sarana fisik pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Masih banyak terdapat sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang memiliki gedung rusak, buku perpustakaan tidak lengkap, laboratorium yang tidak memadai, bahkan ada yang tidak memiliki gedung laboratorium sama sekali. Rendahnya kualitas fisik pendidikan tentu berpengaruh pada proses pembelajaran. Dalam hal ini, pemerintah terlihat kurang peduli. Penanganan pendidikan di Indonesia masih menjadi nomor kesekian. Suatu sistem pendidikan dapat dikatakan tidak efisien disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, masalah dari tenaga kependidikannya. Yang kedua, masalah dari peserta didiknya. Yang ketiga, masalah dari kurikulum yang diterapkan. Yang keempat, masalah dari program belajar dan pembelajarannya. Yang kelima, masalah dari sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. Dan yang terakhir, masalah dari suasana sosial budaya yang kurang mendukung proses pembelajaran. Solusi masalah efisiensi pendidikan. Pertama, menyalurkan beasiswa. Kedua, meningkatkan klasifikasi tenaga pendidik. Ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang digunakan. Keempat, memperbaiki manajemen administrasi pendidikan. Kelima, meningkatkan anggaran pendidikan. Contoh permasalahan efisiensi pendidikan. Yang pertama, hadirnya kurikulum baru yang dinilai terlalu terburu-buru mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara saat direncanakan dan saat mulai dilaksanakannya kurikulum tersebut, sehingga pendidikan berlangsung kurang efisien dan efektif. Kedua, tenaga pendidik tidak mengajar sesuai bidang yang dikuasainya. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya jumlah yang dapat diangkat dan sulitnya menjaring tenaga kerja yang tersedia di daerah terpencil. Berdasarkan pembahasan yang telah kami paparkan, kesimpulannya adalah
bahwa pada hakikatnya masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan tentang pengelolaan pendidikan, terutama dalam memberdayakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan selalu meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan juga sarana prasarana pendidikan. Efisiensi artinya menggunakan sumber daya, tenaga, dan biaya sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Jika terjadi sebaliknya, berarti efisiensi pendidikan masih rendah.